Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, sidang perdana ya sekarang yang sudah jadi tersangka dan ditahan di situ begitu kan sidang perdananya hari ini dan kita lihat saja ya bahwa Hasto mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Oke. Jangan ada yang bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Semangat Hasto. Apa semangat? Merdeka. Dan salah satu yang unik di situ adalah ketika Hasto dicoba begitu kan, nampaknya tidak mau dikasih ruang untuk bisa wawancara ya dengan wartawan, tapi kuasa hukum dari seorang Hasto mengatakan tidak ada yang kemudian ya di sini kebal hukum. Tidak ada yang kemudian di sini adalah dibungkam. Ya, ini hak kebebasan berpendapat, memberikan statement kepada wartawan. Wah, ini ngeri, Bos. Ngeri diserap. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian bisa panik seorang Jokowi. Kenapa Bang Jokowi bisa panik? Ya, iya. Dengan Hasto sudah ditahan, dengan Hasto sekarang sudah ada persidangan, maka Jokowi tadi mengatakan, saya dihina, dijelekin sana sini, sudah saatnya ada batasnya, kata seorang Jokowi. Nampaknya Jokowi mau perlawanan juga begitu kan. Ini pasti ada tantangan dari Jokowi nantinya. Tapi dengan semangat Hasto di situ begitu kan ya, sudah di depan mata bahwa Hasto ini paling ditahan berapa tahun. Kalau itu pun ditahan. Iya kan? Jadi secara logika iya begitu kan. Artinya apa? Artinya ketika Hasto begitu kan dicoba untuk untuk dibungkam begitu kan ya, maka kuasa hukumnya di situ begitu kan mengatakan ya tidak ada yang pembungkam di sini. Ini kebebasan berpendapat. Ya sama dengan Tom Lembong kemarin ketika mewawancarai, nampaknya mau dibungkam. Jokowi ini bisa panik, Bro. Ya iya begitu kan ya, kalau Hasto ini lolos begitu kan, maka di situ ya bukan tidak mungkin sebagai pertanggungjawaban nanti begitu kan ya, ketika Hasto membuka data-data itu ya Jokowi bisa kena. Kenapa bisa kena? Ya kita lihat saja. Ya saya kira uang itu sudah diakui sebenarnya begitu kan dari Setiawan begitu kan ya, bahwa uang itu kabarnya bukan dari Hasto. Uang itu berisi di tas ya, itu dari Harun Masiku. Seharusnya kan Harun Masiku yang ditangkap dan kemudian diperiksa. Kenapa kok Hasto? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan ini adalah pembungkaman terhadap Hasto yang kemudian membongkar habis-habisan bagaimana bobroknya yang namanya Mulyono. Bisa saja begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan, ini banyak sekali pro dan kontra ini. Merdeka kata Hasto ya. Bahkan ada yang mengatakan koruptor merdeka, lucu petugas partai yang satu ini ya. Ada yang mengatakan bangga Pak Sekjen, Anda bukan tahanan KPK tapi tahanan politik. Pokoknya ikut saja proses hukum dan nanti kita kawal bersama, dan saatnya Hasto buka semua di pengadilan. Jangan asal omong-omong. Iya, kita tahu bahwa yang namanya Hasto Sekjen PDIP pasti tahu gerak-gerik dan bobroknya seorang Mulyono, karena mereka Sekjen begitu kan, karena dia Sekjen pasti tahulah begitu. Kalau Hasto ini bernyanyi begitu kan ya, maka bukan tidak mungkin yang namanya Mulyono siap-siap ya bisa juga diperiksa. Tapi berani nggak ya memeriksa yang namanya Mulyono? Saya kira juga tidak berani, Bos. Kenapa? Ya karena orang-orang Mulyono itu banyak di situ begitu. Jadi saya rasa perkembangan politik sekarang ini nampaknya dia masih punya kekuatan. Tapi tinggal tunggu saja. Suatu saat nanti bisa begitu kan ya, seperti ya Presiden Filipina dan sebagainya begitu ya. Ini yang sudah viral. Coba kita baca lagi komentar dari netizen ya. Hasto kemarin lu ya ngadem di ketiak penguasa. Ya ini harus dibongkar habis-habisan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja begitu ya, siapapun yang namanya koruptor itu
adalah musuh kita bersama, siapapun orangnya. Tapi bagi kami adalah ya, kalau toh pada hakikatnya sama, ini sebenarnya harus dibongkar habis-habisan. Walaupun ya suap itu kabarnya sudah di Harun Masiku, ya sudah di ada pengakuan-pengakuan begitu kan. Tapi kenapa kok Hasto ditahan baru sekarang? Kan itu kan menjadi permasalahan penting. Jadi saya kira dengan tegas begitu kan ya, KPK ini harus periksa Jokowi juga sebagai pertanggungjawaban. Netizen banyak yang kritik begitu kan, PDIP kemana aja dulu begitu. Tapi pada akhirnya orang menganggap wah adili saja Jokowi, kan punya tanggung jawab juga begitu kan. PDIP dengan Jokowi ini kan dulu ya saling artinya saling menguntungkan satu sama lain, dalam artian bahwa PDIP mengusung Jokowi begitu kan. Masa partai yang mau disalahkan? ini keren begitu pembahasannya, adalah bahwa ketika Hasto teriak-teriak merdeka dan bahkan seolah-olah ada pembungkaman terhadap Hasto, dan inilah begitu kan sudah saatnya apakah negara kita benar-benar adil atau benar-benar atau apa. Ya sekelas KPK tidak bisa menangkap Harun Masiku begitu kan. Coba ya limpahkan saja ke Jagung. Ya mungkin ya tidak nyampe 1 bulan sudah tertangkap. Jadi dari dulu begitu KPK ya seperti itu begitu. Tidak bisa menangkap Harun Masiku begitu kan ya. Saking licinnya Harun Masiku. Jadi kalau Harun Masiku sudah ditangkap, saya kira Hasto tidak mungkin akan ditahan. Ya kenapa? Ya semuanya kan semuanya itu kan tergantung dari Harun Masiku. Padahal ini kan tidak merugikan negara. Sebenarnya Harun Masiku ya pulanglah begitu kan demi keamanan mereka. Ya kalau hanya ditahan hanya 5 tahun 2 tahun kan gampang. Sebentar lagi kok lolos begitu kan ya. Ini ada juga begitu komentar-komentar dari netizen ya. Banyak bocil ya micin bilang Hasto koruptor. Ya, minyak kita dikorupsi menteri nggak ada yang ditangkap. Food estate gagal, menteri nggak ditangkap, padahal rugi miliaran. Artinya, memang negeri hoax di medsos yang lihat bocil micin. Ini komentar dari netizen. Tunggu dulu ya, kalau dari ya pemaparan yang ada, dan beliau kuat indikasi menyuap KPU ya perkara PAW untuk Harun Masiku, lebih ya kesatria rasanya tunjukkan kalau memang tuduhan itu salah. Ya ini kan mau ditunjukkan begitu kan. Artinya ya secara tidak langsung bahwa Hasto sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Bukti-bukti di situ begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya buktinya adalah uang itu dari Hasto, ya kenapa tidak ditangkap dari dulu begitu ya? KPK kenapa tidak menangkap Hasto dari dulu? Dan ini yang dicap sebagai politisasi begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya terkesan begitu kan hukum itu seolah-olah dipermainkan. Ya, saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami ya yang namanya suap, korupsi siapapun itu harus benar-benar diberantas siapapun orangnya. Tapi KPK punya nyali enggak ya untuk memeriksa seorang Jokowi? Ya mana mungkin bro, mana mungkin di situ begitu. Makanya tidak heran masyarakat sekarang ini begitu kan ya, ketika Hasto teriak-teriak di situ begitu kan ya, menunjukkan bahwa Hasto ini punya nyali yang sangat luar biasa di situ begitu. Datang ke KPK, ditahan ya, dan bahkan nampaknya begitu kan ya, nampaknya sekarang banyak orang-orang yang simpati terhadap PDIP. Kenapa? Ya karena merasa dihianati oleh yang namanya Mulyono. Jadi saya kira inilah yang terjadi di negara kita begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya kasus lama dijadikan sebagai sandra, ini kacau betul ya. Kenapa Bang kok kacau betul? Ya seharusnya Prabowo sekarang ini bersihkan semua siapapun orangnya ya, anggaplah punya intelijen yang kuat ya untuk memberantas hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kalau hukum ini semakin hari dibiarkan, maka bukan tidak mungkin begitu kan ya, ini akan bisa merajalela. Kenapa? Karena korupsi di negara kita itu merajalela betul ya. Itu pun satu kasus begitu. Bagaimana dengan kasus-kasus yang lain? Asabri ya, minyak kita, terus kemudian Pertamina, timah dan sebagainya. Wah, kerugian itu begitu fantastis.
Kalau kerugiannya adalah triliunan, apakah uangnya yang ditangkap oleh korupsi di situ masuk kepada kas negara? Ini tidak ada rilis sampai yang disampaikan oleh Sri Mulyani pemasukan terhadap negara. Ini yang perlu dicurigai juga begitu kan. Jadi saya kira kalau Hasto sekarang ini sudah bersuara, nampaknya Jokowi ini panik ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.